Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rizal. Mudah-mudahan suaranya bisa masuk dengan jelas. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Dwi Nur Rahayu. Mengganggu waktunya, mohon maaf. Saya Dwi Nur Rahayu bertanya perbedaan job desk antara PPA officer, staff, admin apa aja? Gimana penjelasan Pak? Terima kasih. Oke, oke teman-teman. Jadi di video-video saya sebelumnya ya, ada nggak sih bahas ini? Kalau di TikTok ada sih kelihatannya. Jadi untuk mengenai struktur organisasi dan job desk, saya termasuk yang cukup ini ya, luwes ya, bebas lah istilahnya, karena kan saya sudah pindah beberapa tempat di perusahaan dan menemukan banyak job desk yang ya berbeda-beda, tergantung kebutuhan, tergantung keinginan ya. Karena kan setiap perusahaan tuh bisa beda kultur, beda orang, beda pimpinan, beda konsultan, beda produk ya, beda market dan lain sebagainya, sehingga strukturnya ya beda-beda, tergantung kebutuhannya lah, apa yang mereka merasa benar, merasa baik ya akan dilakukan. Mungkin ya sudah ada beberapa kombinasi dengan yang lain-lain ya, sehingga struktur bebas. Nah untuk job desk juga sama nih ya, job desknya mungkin juga ya sebebas mereka juga, nggak ada apa namanya tuh kaku-kaku gitu ya, walaupun sebenarnya ada batasan-batasannya. Misal kalau saya di area supply chain, PPIC atau warehouse ya nggak mungkin kan ngurusi quality, mungkin ngurusi lingkungan, payroll, rekrutmen kan enggak ya. Cuma kalau saya sebagai PPIC ini ngurusi warehouse, oke nggak masalah ya. Di warehouse finish good sekalian di bagian delivery, distribusi, oke nggak masalah, kan memang masih satu bagian lah ya. Kemudian ada di purchasing, gabung ngurusi rencana permintaan kebutuhan barang, ya usah, nggak masalah juga, nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Nah kayak gitu sih oke-oke aja. Jadi seperti itu di pandangan saya mengenai struktur organisasi dan job description. Nah untuk pertanyaan ini bedanya BPS officer, nah itu juga kembali ke perusahaannya. Kan kalau perusahaannya baru pertama kali merintis ya, kan semuanya dikerjakan sendiri tuh awalnya. Anda misalnya ada produksi apa, jualan apa, jasa apa, kan Anda kerjakan sendiri tuh. Seiring berjalannya waktu, kalau perusahaan Anda meningkat terus ya pasti ada kebutuhan orang yang nambah nih. Mungkin apa, finance-nya nambah, satu orang lagi buat marketing, satu orang lagi buat belanja, tambah berkembang, dan job desk-nya baru dipisah-pisah tuh sama si ownernya ya, sama mungkin Anda sebagai pengawal perintisnya ini. Ada bagi-bagi, saya ngurusi ini aja sih, Anda ngurusi itu, kamu ngurusi, tak kasih kerjaan ya, seperti itu. Nah jadi ya kalau nanti ada perusahaan yang butuh BPSI staff, ya dikasih job desk-nya sesuai kebutuhannya pada waktu itu ya. Nanti kalau semakin meningkat, membesar pasti staffnya juga akan banyak. Nanti ada step officer-nya, nanti mungkin ada foreman-nya, ada supervisor-nya, pakai manajer dan lain sebagainya. Nah seperti itu tergantung kebutuhan perusahaan, sehingga tidak ada ini nih kekakuan antara officer itu tugasnya apa, staff tugasnya bisa jadi sama ya, kan tergantung ini apa level perusahaannya, besar kecilnya perusahaannya. Tapi kalau si PPC admin ya mungkin karena namanya admin ya tugasnya adalah berhubungan dengan data, database, dengan dokumen ya. Kalau memang ada pemisahan itu, tapi kalau baru orang satu, staff PPSC ngerjain semua ya, dokumen, input, analisa, merencanakan, semuanya perencanaan semua dikerjain. Karena masih sendiri aja. Jadi kalau Anda membutuhkan perusahaannya punya kemampuan untuk nambah, umpamanya bayar ya, gaji orang buat kerjaan yang lain supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih bisa bagus, ya dia akan ngerekrut nih orang baru kayak itu, bantu saya kayak gitu ya. Jadi officer mungkin kita bisa, kalau mau ngerekrut yang atasannya juga nggak apa-apa kan ya, manajernya supaya lebih cepat kerjanya, lebih bisa berdiversifikasi, menguasai banyak hal, ngerekrut orang lagi manajer kan, nggak apa juga. Seperti itu ya Mbak Dwi Nur Indah, mudah-mudahan menjawab. Kalau masih belum menjawab bisa ditanyakan ulang. Terima kasih. Ciao.